Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Daniel pasal 6 ayatnya yang keempat. Demikian firman Allah. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu keluargaku, dari ayat yang tadi saya baca, kita akan belajar sebuah topik yang sangat penting tentang kehidupan, yaitu bebas dari iri hati. Saudara-saudara sekalian, orang percaya yang dekat dengan Tuhan, saya katakan sekali lagi, orang yang percaya kepada Tuhan, lalu hidupnya dekat dengan Tuhan, saya punya keyakinan hidupnya pasti diberkati. Katakan amin. Kalau kita bicara mengenai berkat, tidak selalu bicara mengenai kekayaan. Arti diberkati yang pertama, kita mendapatkan damai sejahtera. Katakan amin. Lalu arti diberkati yang kedua adalah Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Dan arti diberkati yang ketiga, kita senantiasa merasakan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Nah, demikian juga dengan Daniel, Bapak Ibu. Ayat yang tadi saya baca, Daniel diberkati Tuhan karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika Daniel punya hubungan yang dekat dengan Allah, Daniel diberkati dan terus diangkat oleh Tuhan, sehingga ia menjadi orang yang terhormat di bawah pemerintahan Raja Darius. Bapak Ibu keluargaku, ini hal yang harus saudara pegang. Semakin kita dekat, semakin kita mengerti, memahami, dan melakukan kehendak Allah, maka Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan akan mengangkat kita, bahkan Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang terhormat. Nah, Bapak Ibu, karena Daniel diberkati, maka ada orang-orang yang iri, berusaha mencari kesalahan Daniel supaya dijatuhkannya Daniel. Tetapi Alkitab mencatat tidak didapati, tidak ditemukan kesalahan Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Dan mereka menganggap ini titik kelemahan Daniel agar Daniel bisa dijatuhkan. Bapak Ibu, rasa iri hati mulai muncul dari orang-orang yang ada di sekitar Daniel. Bapak Ibu, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita menikmati berkat daripada Allah kita, saudara, saya mau katakan tetap rendah hati, katakan amin. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang iri terhadap kita dengan segala hal yang mereka kerjakan untuk menjatuhkan kita, untuk ngomongin kita, untuk menjelek-jelekan kita karena mereka iri. Mari sebagai anak-anak Tuhan, lakukan firman Tuhan pagi ini. Kita tidak boleh menjadi jahat, kita tidak boleh membalas kesalahan mereka, kita tidak boleh mengecam keirihatian mereka. Tetapi marilah tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Pagi ini saudara, ada 4 hal penting tentang bagaimana kita bebas dari iri hati. Yang pertama, Bapak Ibu, saya menulis bahwa Daniel punya konsep dekat dengan Tuhan itu adalah kebenaran. Bapak Ibu, ini hal pertama yang harus kita pahami. Bagaimana kita bebas dari iri hati, kita harus punya konsep yang benar tentang dekat dengan Allah. Kita harus punya pemahaman yang benar bahwa dekat dengan Tuhan itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Daniel tidak peduli kalau dia akan ditangkap, dipenjara, atau dihukum mati. Dia melakukan hubungan yang dekat dengan Allah. 3 kali sehari dia bertemu dengan Tuhannya. Bapak Ibu, demikian juga kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa bebas dari iri hati, dekat dengan Tuhan, menjadi prioritas untuk dekat dengan Allah. Di dalam doamu, dalam saat teduhmu, dalam ibadahmu, tidak ada pilihan, tidak ada kompromi. Ini harus menjadi gaya hidup kita, bahwa dekat dengan Tuhan itu adalah konsep yang benar. Katakan amin. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bebas dari iri hati? Yang kedua adalah mari kita tidak mencari jalan keluar yang duniawi
atau manusiawi, mari kita tetap andalkan Tuhan dan hidup berdasarkan firman. Bapak Ibu, Daniel hanya mencari jalan keluar dengan berharap dan berserah hanya kepada pertolongan Tuhan. Ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak mencaci maki Raja Darius, dia tidak mencaci maki orang-orang yang ada di sekitarnya yang iri, tetapi dia mencari jalan keluar bukan dengan cara duniawi, bukan dengan cara manusiawi, tapi dia mencari jalan keluar dengan berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Ketika engkau mungkin mengalami hal yang buruk karena ada orang-orang yang iri hati, ketika engkau merasa dirugikan karena ada orang-orang yang iri hati, mari cari jalan keluar, berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana bebas dari iri hati? Mari tetap jadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara bagaimana? Kita belajar rendah hati. Kita nggak boleh sombong. Kita tidak boleh memunculkan siapa kita yang diberkati, punya A, punya B, punya C. Suami kita begini, istri kita begini, anak kita begini. Saya mau katakan, hidupmu tetap menjadi kesaksian bahwa kita hidup diberkati Tuhan karena kita tetap rendah hati dengan sesama. Lalu yang keempat, saudara, bagaimana terbebas dari iri hati? Mari berserah penuh hanya kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Yesus Kristus Tuhan. Semakin kita berserah, maka Dia semakin turun tangan memberkati kehidupan kita. Selamat pagi keluargaku, jangan iri dengan orang yang berbuat hati. Jangan iri dengan orang-orang yang iri terhadap kehidupan kita. Kita punya Allah yang selalu memberikan kita damai sejahtera dan tetap mengasihi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.